Baik, selamat pagi, eh, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, em, saya memutuskan untuk merekam ya eh, perkuliahan manajemen industri pada pertemuan yang kedua ini dengan beberapa alasan. Salah satunya em, pada menjelang sebelum hari raya ini, Lebaran ini yang kemudian sudah mulai ya aktivitas eh, apa perkuliahan pekerjaan itu kemudian libur, focusing biasanya sudah tidak begitu concern ya, sehingga saya putuskan untuk eh, merekamnya saja dan nanti akan di share pada media e-learning ya. Saya akan upload di YouTube, kemudian linknya akan saya berikan di e-learning. Nah, baik. Em, Pada pertemuan yang lalu, saya akan tampilkan dulu. Ya, pada pertemuan pertama, pembahasan kita sampai dengan fungsi manajemen ini ya. Jadi dari empat fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and juga controlling ya. Itu pada dasarnya untuk mencapai satu goals, ya, satu tujuan. Apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi suatu organisasi, setiap organisasi bahkan itu pasti punya tujuan. Sama perusahaan, walaupun dia organisasi yang bersifat komersial, apalagi dia punya tujuan. Of course, tujuannya tidak sekedar mendapatkan keuntungan ya, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Mungkin salah satu tujuannya adalah eh, tumbuh ya bersama dengan eh, ama timnya ya, perusahaan itu sendiri, ya stakeholdernya yang ada di situ dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan bicara tentang penetapan lokasi perusahaan. Nah, ini adalah tahapan awal ya, ketika satu perusahaan itu akan didirikan. Ya. Apa tahapan berikutnya atau penetapannya ya? Nah, penetapan ini kemudian masing-masing cabang perusahaan mempunyai pertimbangan tersendiri dalam meletakkan perusahaannya. Ya. Kenapa kemudian misalnya satu perusahaan berada di area yang sangat strategis di jalan utama satu kota atau jalan utama satu provinsi, atau bahkan kenapa satu perusahaan membangun gedung, membangun perkantorannya ada di pusat ibu kota, di jalan utama pusat ibu kota. Itu tentu memiliki tujuan-tujuan strategis, ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa eh, penempatan perusahaan atau tempat atau lokasi perusahaan yang akan didirikan pada titik geografis yang paling banyak peluang memberikan kesempatan kepada perusahaan di dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Jadi sekali lagi, pendirian perusahaan itu sendiri ya, itu memiliki fungsi tujuan bagaimana supaya posisi strategis tersebut yang secara geografis kemudian ditentukan itu memiliki peluang lebih besar ya, memiliki kans lebih besar untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, ini kira-kira konklusinya atau kesimpulan dari di mana kita harus mendirikan satu perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan jasa, ya misalnya di perusahaan freight forwarding saja atau perusahaan ya freight forwarding lah, yang tempat saya bekerja atau saya berkarir gitu ya. Em, di beberapa tempat bahkan sangat tidak terlihat di mana posisi perusahaan itu.
Ya, tidak kelihatan di mana posisi perusahaan tersebut. Ya, bahkan dia tempatkan itu misalnya di eh, lantai sekian dari satu gedung, gedung perkantoran yang di rental, yang disewa gitu ya. Entah itu di pusat kota, entah di jalan utama dan seterusnya. Dia tidak menampakkan di mukanya di hadapan publik ya. Tentu ini ada alasannya ya. Salah satu alasan kenapa dilakukan seperti itu ya, untuk jasa freight forwarding itu sendiri, karena eh, sifat bisnisnya adalah B2B atau business to business, maka target utamanya mereka itu adalah perusahaan, company gitu ya. Jadi bukan eh, apa bukan end user ya, atau bukan istilahnya customer, tapi company. Berbeda dengan misalnya perusahaan eh, yang butuh lokasi yang strategis untuk kemudian dikenal ya, misalnya perusahaan bakpia gitu ya. Perusahaan bakpia kalau di Jogja itu ya, dia harus berada di posisi yang strategis agar bisa dilihat karena eh, target customernya dia adalah apa namanya, end usernya itu adalah people gitu ya. Manusianya itu sendiri yang datang atau mencari tahu di mana lokasinya gitu. Dan dia harus strategis mungkin. Tapi kalau perusahaan bahkan freight forwarding itu eh, perusahaan freight forwarding lah yang mendatangi perusahaan-perusahaan potensial yang menjadi kliennya dia gitu, atau perusahaan yang sudah existing menjadi kliennya dia. Nah, ini sangat berbeda pendekatan. Jadi lokasinya pun bisa juga sangat berbeda gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan industri, manufacture dan seterusnya ya, tentu kita bicara tentang proses produksi. Berarti perusahaan ini harus memiliki lokasi yang strategis secara produksi ya. Dia bisa diakses, dia tidak harus di tengah kota, malah di tengah kota itu merepotkan buat buat perusahaan produksi itu ya. Perusahaan produksi itu yang terpenting adalah kemudahan akses ya untuk mencapai ke tempat tersebut ya. Nah, biasanya yang seperti itu area-area yang sudah menjadi aglomerasi. Aglomerasi itu sudah terhimpun begitu ya. Misalnya kita ambil contoh kawasan industri ya, atau bonded zone. Kawasan industri itu kan sudah tertata di situ, sudah satu lokasi ya. Sudah ditentukan bahwa itu adalah tempat untuk industri. Ya, kalau di Jogja ini belum ada kebetul kawasan industri. Baru sedang dikembangkan di daerah apa Gunung Kidul ya, dekat Bandar Udara itu. Satu apa lokasi yang majority-nya itu untuk perusahaan, walaupun masih ada pemukiman ya sedikit-sedikit, tapi kebanyakan ada perusahaan di situ. Nah, itu aglomerasi dan itu memudahkan sekali untuk akses ya. Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Nah, ini yang penting ya. Dia tidak harus berada di tengah kota atau tidak harus berada di lingkaran siklar kedua dari satu kota. Ya. Tidak harus, bahkan lebih dari eh, lingkaran keduanya, lingkaran ketiganya itu pun tidak masalah. Asal aksesibilitas menuju tempat itu, kemudian fasilitas yang disediakan di tempat tersebut memungkinkan untuk dia bisa melakukan produksi secara optimal, gitu ya. Oh, kawasannya sudah ada, tempatnya sudah ada, gitu ya. Jalannya sudah ada, tapi internetnya belum ada. Kalaupun ada, misalnya kapasitasnya masih kecil, listriknya masih terbatas, gitu ya. Tempatnya masih bergabung sama pemukiman. Nah, hal-hal seperti ini nih jadi pertimbangan buat eh, pengusaha untuk menetapkan lokasi. Apakah lokasi ini kemudian em, menguntungkan nggak untuk perusahaannya dia. Makanya sekarang di daerah
Jawa Tengah, khususnya di sekitar Pantura menuju ke Semarang ya, daerah Batang, Kendal, itu memang benar-benar dimaksimalkan untuk aglomerasi ini gitu. eh, Menjadi kawasan ekonomi khusus KEK ya, kawasan ekonomi khusus Kendal gitu. Itu yang kemudian diserbu oleh pengusaha-pengusaha untuk berbondong-bondong membuat pabriknya di situ. Karena di situ secara aksesibilitas luar biasa, secara perizinan luar biasa mudahnya. Bahkan secara fasilitas kepabeanannya atau fasilitas yang lain yang diberikan oleh pemerintah itu juga luar biasa. Kurang apa lagi gitu ya. Akses ke jalan tolnya memang di pinggir jalan tol gitu. Menuju ke pelabuhannya tidak jauh, menuju ke bandar udaranya juga tidak jauh. Nah, hal-hal seperti ini itu sangat memudahkan pengusaha. Sehingga dia berani investasi dalam jumlah besar ya untuk eh, apa namanya membuat lokasi pabrik di tempat tersebut gitu ya. Apalagi ditambah Provinsi Jawa Tengah dari sisi UMP ya, itu masih relatif ya tidak sebesar apa yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini yang kemudian jadi daya tarik. Ini yang kemudian perusahaan-perusahaan di Jakarta banyak yang akhirnya memindahkan produksinya di wilayah Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah lebih strategis, even dibanding Yogyakarta. Ya, di tempat kami ini di Yogyakarta, em, dari sisi apa ya politik memang kondusif ya, tapi dari sisi letak geografis ini eh, ya boleh dikatakan tidak strategis yang ada di Jawa Tengah. Ya, mereka punya pelabuhan yang internasional yang cukup pesat perkembangannya. Sementara di Yogyakarta tidak ada pelabuhan internasional ya, yang ada bandar udara internasional. Dan itu pun belum optimal untuk apa mengangkut ya eh, produk-produk yang dihasilkan di sini ke overseas ya, ke luar negeri ya. Baru beberapa penerbangan regional ya, lokal regional yang terbang ke Singapura misalnya, ke Malaysia, atau kalau dia melakukan angkut lanjut ya bisa melalui airline tersebut ya, AirAsia, Malaysia Airlines, Scoot, dan Garuda. Tapi itu menurut saya masih terbatas. Jika dibandingkan dengan di Surabaya, di Jakarta, atau di Denpasar ya, kalau dari bandar udaranya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian, kenapa lokasi itu, khususnya tanah yang digunakan untuk membangun pabrik itu punya fungsi tersendiri ya. Begini ya, kalau ditinjau dari sisi ilmu ekonomi, ya, itu kan tanah sebagai faktor produksi. Ya, kalau kita bicara ekonomi nih, ya, tanah itu bisa dimanfaatkan, bisa dijual, bisa diolah, bisa menghasilkan gitu ya. Bisa produktif lah intinya gitu. Tanah menghasilkan satu output dan tanah mengalami penyusutan. Ya, suatu saat tanah itu akan mengalami penyusutan. Ya, eh, bisa akan habis gitu ya. Walaupun ini secara teori eh, banyak yang nggak setuju ya karena yang namanya tanah itu kan makin lama makin mahal dia punya harga kan gitu ya. Tapi itu nggak berlaku untuk semua hal ya. Semua apa namanya nggak bisa disamaratakan lah kira-kira. Misalnya di daerah tambang, ya, di daerah tambak atau tambang misalnya yang paling mudah dicontoh itu. Di daerah tambang itu ketika tanah produktif itu kemudian ditambang, diambil mineralnya, entah itu batu bara, logam dan lain sebagainya, maka satu saat kandungan dari mineral logam yang ada di situ akan habis. Ya, dan begitu ketika habis, maka sudah hilang umur ekonomis dari tanah itu ya, ditinggal oleh mereka. Batu baranya sudah nggak ada, ya sudah. Nah, masalahnya apa yang kemudian dilakukan ketika apa secara ekonomi nilainya sudah habis? Apakah ditinggal begitu saja? Nah, ini yang jadi masalah, gitu kan? Akhirnya menjadi eh, dampak negatif secara ekologis di wilayah itu ya. Itu yang terjadi di daerah
Misalnya di daerah Kalimantan dengan wilayah batu bara, wilayah tambang batu bara yang demikian luas, ketika kemudian tidak dilakukan peremajaan atau dilakukan penghijauan kembali terhadap lokasi-lokasi tambang yang sudah tidak produktif, maka itu akan menjadi bencana baru. Ya, di daerah-daerah lain pun sama demikian ya. Nah, ini tanah dari sisi ekonomi ya, dari sisi ilmu ekonomi. Kemudian dalam satu perusahaan pabrikasi ya, perusahaan produksi manufacture misalnya, ini agak berbeda pandangannya begitu ya. Karena tanah bukan faktor produksi ya kalau buat pabrikasi manufacture. Dia nggak ngelihat yang apa itu yang ada di dalam tanah gitu kan, apa yang bisa diolah dari tanah, tidak. Tapi tanah itu sebatas tempat di mana didirikannya perusahaan pabrikasi tersebut kan gitu ya. Jadi hanya tempat lokasinya dia aja. Kemudian itu menjadi penting, tetapi tidak melihat bahwa tanah itu kemudian di dalamnya itu memiliki kandungan tertentu. Enggak, dia nggak lihat itu. Ya. Jadi lokasi tanah itu menjadi tempat di mana mereka melakukan aktivitas bisnis gitu kan. Tanah hanya menjadi tempat berusahanya dia, ya. Tanah menjadi tempat aktivitas bisnisnya, tempat di mana dia melakukan produksinya. Nah, itu dari kalau kita lihat dari kacamata perusahaan pabrikasi. Nah, kemudian em, kalau kita kemudian lanjutkan dari tanah yang kemudian tadi kita bahas menuju kepada factory planning ya, perencanaan dari satu pabrik ya, satu tempat usaha produksi manufacture misalnya, maka ada beberapa plan ya, apa namanya terkait dengan pabrik ini yang kemudian menjadi apa pengaruh yang besar terhadap perusahaan pabrikasi tersebut. Yang pertama kita bicara tentang plan location, ya, lokasi pabriknya itu sendiri ya. Tadi sudah kita bahas nih, posisinya dia di mana. Pabrik itu nggak bisa di tengah kota ya. Kalaupun ada pabrik yang di tengah kota itu memang rata-rata pabrik yang usianya tuh sudah lama gitu ya, sudah legendaris lah gitu. Ketika mungkin kota itu baru berkembang, baru tumbuh gitu ya. Dan lokasi tempat di situ mungkin masih jadi lokasi yang bukan pusat kotanya, tapi sekarang begitu berkembang menjadi pusat kotanya, maka dia tetap eksis di situ ya. Nah, adanya aglomerasi dan deglomerasi ya. Deglomerasi itu kebalikan dari aglomerasi. Kalau aglomerasi kan digabungan ya, di apa kemudian dilokasikan di satu tempat ya. Kalau deglomerasi itu dia dipisahkan lah, di apa dibuat percabangan gitu ya, disebar. Nah, kemudian atau eh, yang berikutnya suburban area ya, suburban area dia jadi area di mana eh, tempat untuk mensupport urban. Jadi urbannya itu misalnya ada di satu lokasi tertentu ya seperti misalnya yang contoh seperti daerah urban kalau di eh, Jogja sini ya sekitar misalnya ya Gunung Kidul itu tadi ya, urbannya di daerah situ, kemudian di situ dibuat pabrik ya, kemudian di situ diberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang. Ya bukan hanya menunjang tadi ada lokasi pabrik tersebut ya, tapi lokasi urbannya secara keseluruhan, pemukimannya secara keseluruhan, misalnya eh, apa lokasi pendidikan ya, sekolah ya, universitas gitu kan, untuk anak-anak. Jadi didukung ada di situ juga gitu ya. Kemudian rumah sakit, kemudian pusat bisnis gitu kan. Kemudian transportasinya. Nah, bagian dari itu ada tempat lokasi plan, ada juga pabrik juga di situ yang kemudian berdiri gitu. Jadi pekerja-pekerja dari eh, apa pabrik tersebut sudah tidak lagi memikirkan kesulitan untuk mencarikan anaknya tempat bersekolah ya karena di daerah situ sudah disiapkan. Itu dia suburban area ya. Kemudian kaitan dengan plan building ya. Nah, rencana pembangunan dari pabrik itu sendiri bagaimana ya. Nah, di plan building ini direncanakan tuh yang namanya
departemental ya. Jadi apa perusahaan yang kemudian menjadi satu organisasi, kemudian organisasi itu diisi dengan berbagai posisi, diisi dengan berbagai departemen, ya, section, ya, yang kemudian dipilih orang-orang yang tepat pada posisi tersebut, dan kemudian orang-orang itu bekerja untuk mensupport kegiatan pabrik atau perusahaan itu, sehingga perusahaan itu menjadi berkembang maju dan maju. Ya, departemen-departemen ini semakin dia besar perusahaannya itu, maka departemennya juga akan semakin banyak, akan semakin kompleks gitu ya. Karena akan begitu banyak yang dipikirkan apabila perusahaan itu semakin besar. Nah, kemudian juga ketika bicara tentang material handling adalah ketika pabrik itu kemudian dibangun, ya bagaimana kemudian material-material handling itu disiapkan. Apa saja dia itu. Ya, bagaimana kemudian mensupport, mengakses eh, apa material tersebut. Ya. Kemudian dari sisi fasilitas, nah ini ada kaitannya tadi dengan lokasi. Ya. Kalau dia aglomerasi, urban area, biasanya pihak otoriti, pihak pemerintah atau pengembang ya, yang menetapkan lokasi tersebut atau yang membuat lokasi tersebut, itu sudah menyiapkan fasilitas secara terencana gitu ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, area-area yang sudah dideklar, ditetapkan sebagai bonded zone atau kawasan BRICA, apa, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, gitu kan. Eh, itu biasanya fasilitasnya sudah lengkap. Dari sisi jalannya sudah lebar, fasilitas listriknya, fasilitas internetnya, ruang apa berusahanya itu sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan industri. Ya, jadi dari sisi pengusaha dia nggak lagi kesulitan ya. Jadi dia tinggal fokus concern pada bagaimana dia bisa melakukan produksi secepat mungkin dan juga apa menjual produknya tersebut gitu ya. Nah, yang tak kalah penting juga adalah dari sisi security ya, keamanan ya. Em, Gimana apa pengusaha kawasan ya, kalau misalnya dia berada di aglomerasi atau suburban ya, itu bisa menjamin dari pabrik yang didirikan itu tidak diganggu atau dalam arti memiliki keamanan ya. Eh, Merasa safe ya, merasa aman ya, berusaha di situ, melakukan produksi di situ ya. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Karena ini eh, di beberapa wilayah di Indonesia kadang ini jadi isu ya, jadi masalah gitu karena adanya gesekan dengan pihak atau pemukim yang ada di situ atau juga ormas gitu kan atau juga orang-orang yang mungkin secara apa eh, tradisional gitu ya, dia sudah menempatkan tempat tersebut sangat lama ya sehingga apa terjadi gesekan. Nah, ini yang harusnya bisa dijembatani ya supaya bisa terjadi sinergi. Di satu sisi bisnis usaha itu eh, pada akhirnya adalah menguntungkan perusahaan, menguntungkan pengusaha yang membuat usahanya, tapi di sisi lain dia juga tidak meminggirkan ya, tidak kemudian berdampak negatif justru kepada warga sekitar. Kalau dia berdampak negatif, pasti ada resisten, pasti ada perlawanan ya, pasti ada masalah di situ ya. Maka itu yang perlu dikomunikasikan sejak awal gitu ya, agar terjadi harmonisasi, mutualisme ya, simbiosis mutualisme. Ada apa namanya eh, apa simbiosis mutualisme itu ada kepentingan, keuntungan, benefit yang masing-masing diterima oleh berbagai pihak tersebut ya. Ya, of course, kalau saya berpegangan pada warga lokal itu harus menjadi prioritas ketika ada satu pusat bisnis atau pabrik industri itu kemudian dibangun. Maka warga sekitar situ adalah prioritas yang kemudian harus dipekerjakan, ya, sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi nggak dipaksa juga dia
di memegang level-level yang tinggi ya. Kalau memang kemampuannya di level operator ya, eh, atau di bawahnya, ya itu berarti ditempatkan yang di wilayah tersebut. Tapi yang terpenting adalah ada partisipasi publik yang ada di area tersebut, kemudian menyebabkan ada benefit yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di situ gitu ya, hingga tidak terjadi gesekan. Kemudian bagaimana pada saat pembangunan pabrik tersebut ya, konstruksinya ya. Bagaimana ini juga dipikirkan nih, kadang juga menjadi masalah yang krusial yang terjadi di masyarakat begitu ya, karena dampak dari konstruksi pembangunan satu area tertentu ya, dari sisi polusi, baik itu polusi udara, polusi suara, kemudian polusi apa namanya, penglihatan, pendengaran dan lain-lain. Nah, ini juga harus diantisipasi ya, agar meminimalisir ya dampak negatif pada konstruksi bagi masyarakat sekitar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah plan layout. Nah, kalau ini sifatnya lebih internal ya, bagaimana perusahaan kemudian merancang, membuat dena atau layout dari bagaimana produksinya nanti akan dijalankan ya. Dari mulai apa, gudang tempat apa, raw material ya atau bahan mentah itu kemudian disimpan ya, lalu kemudian dari tempat layout produksi, lini produksinya sendiri ya, bagaimana supaya mendapatkan layout yang terbaik ya, yang paling optimal ya, dengan apa namanya, lining yang paling cepat gitu ya, tapi di satu sisi juga tidak merupakan produksi, kualitas produksi yang baik yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Nah, selain itu melihat juga bagaimana flow material itu bisa berjalan dengan apa, lancar ya, tanpa ada gesekan yang berarti. Kemudian juga dari sisi permesinannya, di mana posisi mesin itu kemudian ditempatkan ya, agar mendapatkan apa, dari sisi produksi bisa lebih optimal gitu ya. Nah, itu artinya harus terjadi minimum movement ya, pergerakannya harus se apa namanya, seminimum mungkin lah ya, sekecil mungkin terjadi pergerakan ya. Walaupun pasti ada pergerakan ya, pasti ada jarak, pasti ada jeda gitu ya. Kemudian plan climate ya, kemudian employee area ya, untuk apa tuh namanya, karyawan ya. Kemudian juga service area. Nah, service area ini juga sangat penting ya. Bagaimana service area ini kemudian bisa melayani untuk plan tersebut dalam melakukan aktivitas produksinya sehari-hari. Nah, ini kita bicara tentang factory planning. Nah, kemudian kita masuk pada manajemen produksi ya. Apa itu manajemen produksi? Manajemen produksi itu adalah kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambahkan kegunaan utility dari suatu barang atau jasa. Ya, itu disebut manajemen produksi ya. Jadi istilahnya mengatur ya. Mengatur ini kemudian yang bisa kita terjemahkan itu menjadi mengubah bahan mentah. Mohon Ya, mohon maaf. Yang bisa kita terjemahkan menjadi me- melakukan proses mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi ya, dengan bantuan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Ya. Nah, selain itu juga ada bagaimana manajemen produksi itu bisa menambahkan kegunaan atau utility dari satu barang atau jasa ya. Jadi bisa memaksimalkan fungsi barang atau jasa di tempat tersebut ya. Oke, kemudian saya lanjutkan sebentar. Kemudian manajemen produksi eh, satu perusahaan ya,
Tentu sangat tergantung dari orang-orang yang berada di perusahaan tersebut ya. Eh, apa namanya tujuan bersama yang ingin dicapai dari didirikannya usaha tersebut itu seperti apa? Ya, output yang diinginkan dari produk yang dibuat itu seperti apa? Nah, kemudian eh, perusahaan itu kemudian memahami bahwa ada faktor-faktor produksi yang kemudian menentukan ya terhadap produksi yang dia jalankan, terhadap proses yang kemudian menghasilkan satu produk tertentu, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa setidaknya ada empat ya faktor-faktor produksi yang menjadi pengaruh yang memiliki pengaruh kuat ya. Yang pertama dari sisi material ya. Material itu berarti bahan bakunya ya. Bahan untuk membuat produk tersebut gitu ya. Nah, kalau material ini perusahaan sudah menentukan kualitasnya ya, yang mau seperti apa. Itu nanti akan berhubungan dengan demand forecastingnya atau bagian marketingnya ya. Eh, Kemana segmen pasarnya dia. Tapi anyway yang ingin saya katakan adalah ketika mencari bahan material ini atau raw material ini, em, satu perusahaan akan memaksimalkan kemampuan dia untuk mendapatkan bahan yang terbaik yang sesuai dengan level yang dia inginkan. Dan itu tidak harus berada di dalam negeri tersebut ya, di dalam negara tersebut. Nah, maka kemudian kita kenal istilah dengan perdagangan internasional, international trade ya. International trade itu sifatnya adalah borderless, tidak bisa dihalangi ya. Yang namanya mencari material bahan baku itu nggak bisa dihalangi. Dia bisa cari dimanapun itu di seluruh dunia ya. Yang penting secara kalkulasi bisnis ekonomi itu memungkinkan dia mendapatkan yang terbaik dari di antara apa bahan baku yang ada gitu kan, mendapatkan supplier yang dia inginkan sesuai dengan bahan baku yang terbaik gitu kan. Nah, jadi dia bisa cari di mana aja, di dalam negeri bisa, di luar negeri bisa. Yang penting adalah dia mendapatkan spek ya sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Itu dari sisi material. Nah, dari sisi man, berarti ini perusahaan yang melakukan selection ya. Bagaimana dia menentukan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan perusahaan tersebut yang kemudian membantu melakukan proses produksinya. Ya. Nah, tentu ada pertimbangan perusahaan. Orang yang cerdas, orang yang experience-nya tinggi, banyak, dan seterusnya itu belum tentu cocok dengan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan. Atau belum tentu cocok dengan apa istilahnya culture atau budaya yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga ketika melakukan rekrutmen, man ini, people ini, SDM ini kemudian benar-benar di apa ya, dicari yang apa sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut ya. Tidak harus orang yang paling pintar, tidak harus orang yang paling banyak pengalamannya. Yang terpenting adalah orang yang paling cocok dengan budaya, culture dan juga visi dari perusahaan ini ya. Nah, ini perannya nanti ya human resource development kemudian mencari orang yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah money ya. Ini nggak bisa jalan juga semua kalau nggak ada money ya, nggak ada uang ya, nggak ada dana, nggak ada finance yang kemudian mensupport kegiatan produksi tersebut ya. Walaupun ketika produksinya sudah berjalan, sudah menghasilkan, sudah bisa dijual, kemudian itu bisa diputar. Tapi awalnya kan dia harus punya dana dulu untuk melakukan produksi itu, gitu ya. Jadi money punya peran sangat penting untuk berjalannya perusahaan tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah machinery ya. Jangan lupa semakin berkembang saat ini berbagai jenis mesin ya dengan berbagai tipenya bahkan yang seperti robot sekalipun itu kemudian berkembang terus ya ke industri manufacture ya. em, Apa peran manusia kemudian sedikit demi sedikit diminimize ya, peran mesin kemudian dimaximize ya. Nah, ini yang menjadi tantangan juga buat negara seperti Indonesia ya. Di satu sisi kita membutuhkan apa apa istilahnya
lowongan pekerjaan yang masif ya, karena jumlah pengangguran yang masih relatif tinggi. Tapi di sisi lain, teknologi saat ini kemudian mengurangi manusia untuk punya peran lebih di industri gitu ya. Nah, sehingga ini nih pemerintah bagaimana kemudian mengatur, memanage ini supaya dari sisi kebutuhan industri dia bisa tercukupi, tapi di sisi lain secara apa namanya sosial kemasyarakatan, masyarakat atau dalam hari ini lowongan pekerjaan bagi eh, orang-orang yang tinggal di sekitar tempat lokasi tersebut juga bisa ditampung atau di apa namanya diwakili begitu ya. Nah, ini secara manajemen produksi. Nah, produksi itu sendiri adalah kegiatan yang dapat menimbulkan manfaat baru. Nah, manfaat baru itu artinya kalau sebelumnya manfaatnya A, nah kalau begitu diproduksi jadi A dan B atau dan C dan seterusnya gitu ya. Sehingga barang itu yang sebelumnya mungkin value-nya 20% begitu ya. Tapi begitu menjadi barang jadi ya, setelah dilakukan produksi, dia value-nya bisa 80% atau bahkan sampai 100%. Nah, itu dia fungsi produksi ya. Nah, eh, bagaimana kemudian fungsi produksi itu juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut ya, di mana akan dibuat produk yang bisa dijual, yang menjadi apa namanya eh, produk andalan dari perusahaan tersebut dijual kepada klien atau customer yang diinginkan. Nah, produksi itu juga bisa disebut sebagai hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa ya. Hasilnya ya, hasil dari kegiatan produksi tadi ya. Itu itu disebut produk ya, maaf ya. Produk adalah hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa. Nah, kalau kita apa bedah berdasarkan faktor-faktor produksi tadi ya, kemudian kita lihat dari dua angle yang berbeda, yaitu dari sisi ilmu ekonomi maupun dari sisi praktik bisnis perusahaan, maka eh, ada beberapa hal yang menjadi highlight. Yang pertama kaitan dengan tadi tanah ya, alam sudah saya sampaikan ya. Kemudian dari sisi capital ya, modal ya, dari sisi keuangan gitu ya. Ini uang itu kan kalau buat dalam ilmu ekonomi kan segala sesuatu dia bisa menghasilkan value nilai ya. Bagaimana uang juga bisa menghasilkan nilai. Yang tadinya uangnya ada 100 itu kemudian bisa berkembang menjadi 120 bahkan 200 300 dan seterusnya. Ini yang dalam ilmu ekonomi itu dilihat ya. Jadi bagaimana eh, modal itu dari value-nya bisa naik terus gitu ya. Nah, kemudian dari sisi tenaga kerja, ya, human resource, ya, dari sisi manusianya, SDM-nya, people, ya, dari sisi people-nya, bagaimana bisa mensupport kegiatan itu sehingga punya nilai, gitu ya, punya value juga, gitu ya, punya apa namanya sesuatu yang bisa kemudian mensupport kegiatan produksi. Nah, yang terakhir adalah skill, ya. Kalau skill ini betul-betul selain dari pengalaman yang dia miliki, juga pengetahuan ya. Karena skill itu tidak tidak cukup dengan pengalaman saja. Harus dibarengi dengan knowledge-nya dia ya, pengetahuan yang cukup tentang bidang tersebut ya. Makanya orang yang kompeten itu belum tentu dia punya pengalaman experience yang banyak, tapi orang yang punya experience banyak dia eh, kemungkinan besar bisa jadi kompeten asal dia diarahkan ya, dilakukan pelatihan, training ya untuk memahami dari apa yang dia kerjakan. Nah, itu menjadi skill ya, menjadi kompetensi dia ya dalam bekerja. Kalau dilihat dari sisi perusahaan ya, maka tadi ya faktornya ada empat tadi ya sudah saya jelaskan ya. Ada man, ada money, ada material, ada machinery dan ini ya kalau dilihat dari sisi perusahaan, dari sisi manajemen ya, ini adalah satu sistem yang bergerak secara harmoni dari subsistem sehingga dia memiliki timbal balik atau hubungan satu sama lain secara baik ya. Kalau dikatakan sistem, maka ada subsistem ya, dari teori-teori manajemen itu begitu.
ada subsistem. Nah, di sini subsistemnya ada man, ada money, ada material, dan ada machinery. Dan keempatnya, keempat subsistem ini kemudian saling berhubungan satu sama lain, yang saling mengeratkan, hubungannya baik, ada timbal balik positif, dan kemudian hubungan tersebutlah yang kemudian kalau jadi satu kesatuan itu disebut sebagai sistem. Nah, sistem itu apabila semuanya berjalan baik, sistem itu akan berkembang, akan maju, gitu ya. Akan apa namanya? Kalau saya kasih contoh biasanya di bandar udara gitu ya. Bandar udara itu kan satu sistem, ya. Di situ ada pengelola bandar udara, dalam hal ini Angkasa Pura ya. Di sisi lain ada airline, perusahaan penerbangan. Tapi sistem yang lain seperti penumpang itu tak kalah penting. Ya, atau ada yang mengatakan tambahan sistem yang lain Pak ada namanya air traffic control. Oke, empat subsistem yang ada di situ. Nah, ketika itu kemudian harmonis, semuanya mendapat keuntungan dari dari sistem yang berjalan, pasti bandar udara itu akan terus berkembang karena penumpangnya akan semakin banyak, airline-nya akan semakin banyak, rutenya akan semakin berkembang. Sementara di sisi yang lain, pengelolanya juga akan mendapatkan keuntungan dari sistem yang berjalan. Ya, tapi kalau salah satu itu kemudian apa namanya dirugikan, misalnya penumpang lah dirugikan. Penumpangnya merasa lokasinya bandara itu terlalu jauh misalnya, sehingga sangat merugikan penumpang, tidak menguntungkan ya. Karena jauh artinya biaya transportnya akan semakin mahal, waktu yang dia butuhkan akan semakin banyak. Dan itu tidak sejalan dengan konsep dari air transport yang cepat gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi di Kertajati, Bandar Udara Kertajati. Bagaimana sistem yang berjalan kemudian merugikan penumpang kalau menurut saya ya. Karena penumpangnya rugi, ya nggak mau penumpangnya ke sana begitu ya. Penumpangnya nggak mau ke sana, nggak berjalan itu sistemnya. Nggak mungkin airline sama pengelola bandar udara ya, airport operator itu berjalan berdua. Nggak bisa ya. Harus ada hal yang menyebabkan penumpang itu masuk ke dalam sistem yang dia diuntungkan di situ gitu ya. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, kemudian kalau bicara tentang proses produksinya, ya bisa dikatakan seperti gambar ini ya. Jadi ada pergerakan material ya. Materialnya, bahan bakunya ya, yang sudah diselect itu, yang sudah apa namanya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya itu kemudian masuk sebagai input ya, sebagai apa namanya, bahan yang kemudian akan diproses gitu ya. Make ready ya, harus siap gitu ya. Harus siap dalam arti keberadaannya jumlahnya memadai cukup untuk melakukan proses produksi supaya proses produksinya itu terus berjalan ya, bahkan mesin-mesin banyak mesin yang harus 24 jam dia proses produksinya, maka itu harus terus berjalan. Inputnya tetap harus selalu ada gitu ya. Kemudian juga ada kemudian proses material handling yang menangani kegiatan tersebut ya, baik itu kegiatan di input, kegiatan di proses maupun kegiatan di output, itu kemudian bisa mengcover ketiganya. Nah, dari input tadi akan dilakukan proses berikutnya, terjadi movement, pergerakan menuju ke proses produksi, ya, proses produksi utamanya. Di situ ada proses do ya, dilakukan apa namanya kegiatan produksi di situ. Nah, lalu kemudian dari sana selesai proses produksi, ada satu produk kemudian yang dihasilkan, maka itu menjadi outputnya, menjadi apa finish goodnya, menjadi bahan atau barang yang kemudian menjadi disebut sebagai barang jadi. Barang jadi ini yang kemudian di secara bisnis ya dijual ya. Eh,
oleh departemen sales and marketing biasanya yang jadi pintu gerbangnya. Nah, dalam proses ini, karena material handling itu kan punya peran di tiga proses ya, baik di input, di proses maupun di output, maka ada hal yang harus sangat diperhatikan dalam proses ini ya, yang berada di bawah nih ya. Pemborosan biaya material handling itu bisa dikarenakan dengan beberapa faktor, antara lain kalau material handlingnya boros berarti outputnya nggak optimal, prosesnya nggak optimal, inputnya juga nggak optimal ya. Adanya keterlambatan aliran barang. Nah, ini tadi ready nggak barangnya? Siap nggak? Stoknya ada nggak? Jangan-jangan setengah jalan nanti kehabisan stok. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian eh, handle-nya hasil proses tambahan ya. Oh, kira-kira ya. Di handle-nya hasil proses tambahan. Oh, ada proses tambahan lagi. Nah, kalau proses tambahan lagi itu kan berarti biaya lagi ya, boros ya. Kemudian dilakukan waktu yang lebih lama. Ini dia. Kalau waktunya makin lama, ya makin boros, produksinya nggak efektif, efisien, kalau begitu ya. Makanya biasanya perusahaan tuh produksi tuh, kalau yang tergantung misalnya dengan listrik PLN ya, mereka akan berhitung loh. Kalau terjadi mati lampu, ya, pada proses produksinya, maka produksinya berhenti, maka dia harus menghitung berapa eh, apa namanya utilitas yang berkurang akibat dari eh, produksi yang pasif ya nggak bergerak gitu ya. Nah, itu menjadi bahan evaluasi yang bisa diinformasikan ke PLN. Jadi bagaimana PLN punya peran dalam apa ya eh, mempengaruhi proses produksi tersebut ya. Semakin lampunya semakin sering mati lampu, maka proses produksinya akan semakin melambat dan tidak efisien. Dan itu sangat merugikan pengusaha karena kalau dia lebih lambat berarti biaya produksinya akan lebih tinggi. Yang pertama, ya. Yang kedua, belum tentu produk yang dihasilkan bisa sama seperti yang sebelumnya, yang prosesnya normal ya, waktunya normal. Nah, itu yang menjadi perhatian. Ya, ini skema proses produksi, maaf ya. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen pemasaran ya. Manajemen pemasaran ya, manajemen marketing, marketing management ya. Walaupun ini saya bahasnya ya apa ya sepenggal-sepenggal gitu ya nggak terlalu dalam ya. eh Pertama kita bicara sistem lagi ya di sini ya. Seperti halnya tadi di produksi juga ada sistem ya. Di manajemen pemasaran juga ada sistem. Ada yang disebut sistem deterministik ya. Deterministik itu mendeterminasi yang menghasilkan sesuatu ya atau apa namanya menggarap sesuatu ya. Sudah lebih jelas lah gitu tujuannya ya. Atau menggunakan sistem probabilitik ya berdasarkan kemungkinan. Ya, kalau kemungkinan berarti forecasting ya. Nah, ini kedua sistem ini yang kemudian berjalan beriringan ya dalam satu sistem manajemen marketing. Nah, dalam sistem manajemen marketing itu ada usaha pengembangan dari produk yang over yang ditawarkan kepada konsumennya dia ya. Dia berusaha pertama adalah menetapkan strategi yang tepat ya em, dalam memasarkan produknya secara utuh ya. Bagaimana kalau kita melihat nih ya satu produk sirup marjan misalnya. Sirup marjan itu betapa lihainya dia melakukan strategi ya. Dia melakukan positioning. Pokoknya setiap bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, sampai kemudian Idul Fitri, maka yang dipikirkan oleh customer ketika bicara tentang sirup itu adalah marjan. Maka marjan betul-betul mendominasi brand ya. eh, eh, apa ya secara otak bawah sadar kita ya, sebagai customer itu betul-betul diarahkan ke marjan tersebut ya sehingga iklan-iklan dimanapun itu
jam berapapun itu, bahkan tengah malam, subuh, ya waktu sahur, taraweh itu banyak sekali diputarkan iklan sirup marjan. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan itu ingin membuat alam bawah sadar dari masyarakat Indonesia itu kalau bicara tentang Ramadan, Idul Fitri, maka yang dia ingat adalah sirup marjan, kan gitu ya. Nah, ya selain itu ada riset juga ya, riset di pasar, riset dasar ini riset-riset yang basic ya, ya dalam produk dalam apa pemasaran tersebut ya. Kemudian ada juga riset, riset praktis ya, riset praktis ini biasanya by experience dari si apa apa eh, staf pemasarannya itu ya. Kemudian juga riset terkait dengan desain, packaging, dan pengembangan dari produk itu. Nah, kalau bicara tentang manajemen pemasaran, yang tak kalah penting juga adalah sistem produk yang didukung ya. Sistem produk yang didukung itu apa saja? Satu subsistem input ya. Tadi kan saya bilang kalau bicara sistem itu kan ya terdiri dari subsistem pasti kan ya. Kalau bicara tentang sistem produksi, maka dia akan didukung oleh lima setidaknya ya, yaitu subsistem input, output, perencanaan, pengendalian, dan teknologi. Ya, ini yang menjadi memiliki peran utama untuk membentuk sistem produksi tersebut ya. Nah, ini kaitan dengan strategi pemasaran ya, bagaimana perusahaan kemudian membuat satu strategi agar produk yang dipasarkan dikenal oleh masyarakat luas, menjadi pilihan masyarakat luas, atau bahkan menjadi leading market ya, leading apa namanya, eh, leading company ya di di produk tersebut gitu ya. Nah, kalau bicara marketing tadi juga ya, maka kalau bicara skupnya lebih besar gitu di negara ya, di Indonesia misalnya, ada faktor banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, atau kalau disingkat tuh namanya IPOLEK Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi banyak faktor ya. Maka biasanya pengusaha-pengusaha besar itu kan banyak mempengaruhi pengambilan keputusan ya, banyak mempengaruhi pejabat gitu ya, dekat dengan pejabat. Itu salah satunya adalah untuk memasukkan tujuan dari perusahaan dia agar secara apa aturan ya, karena ini bicara skup nasional ya, menguntungkan dari perusahaan itu gitu ya. Makanya pengusaha berani memberikan sumbangan donasi kepada partai politik dan lain sebagainya itu dalam rangka apa strategi politik juga. Bagaimana nanti ketika si orang-orang yang didukung ini, disupport ini kemudian apa eh, membuat satu keputusan politik, membuat satu regulasi ya, itu betul-betul bisa menguntungkan dia ya sebagai perusahaan gitu. Nah, ini yang menjadi apa tugas diskusi ya. Tapi ini nanti akan saya sampaikan di e-learning ya. Berarti sudah selesai ini ya. Ini apa namanya sumber referensi yang saya ambil ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah 9.20 kalau di sini ya. Sudah hampir 1 jam lebih ya saya berbicara. Untuk itu saya akhiri dulu pada pertemuan yang kedua ini. Tolong dipelajari apa yang sudah disampaikan baik melalui rekaman pertemuan satu maupun pertemuan dua dan juga materi-materi yang sudah diberikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.